Apabila kendaraan Anda mengalami oleng kanan, oleng kiri, dan ini disebabkan oleh komstir yang mengalami kondisi seperti ini ya guys. Nah contohnya seperti ini, ada totol-totol, dan selanjutnya kita ke tutorial pembukaan dan pemasangan dari Bison ini ya teman-teman. Nah pertama-tama kita buka dahulu untuk bagian sen kanan dan juga sen kiri seperti itu menggunakan kunci L6 ya teman-teman. Nah selanjutnya kita buka saja untuk area sennya seperti ini, dan ini adalah salah satu tutorial untuk pembukaan dan pemasangan dari komstir yang terdapat di Bison keluaran tahun 2015 ya. Nah lanjut untuk proses pembukaan area reflektornya seperti itu. Nah ada soket. Selanjutnya kita buka kedua buah dudukan sen ini, ada soket seperti itu, dan kita buka saja guys. Nah selanjutnya kita buka baut 14 yang terdapat di sok Bison ini, dan kemudian lanjut proses pembukaan baut 32 yang ada di as segitiga itu ya teman-teman. Dan kita lindungi bagian tangkinya menggunakan lap bersih, dan selanjutnya bagian kaliper pun kita buka ya teman-teman menggunakan kunci L bintang T50 ya untuk kode itu sendiri. Nah selanjutnya kita buka area spakbornya seperti itu menggunakan kunci L6, dan lanjut kita buka as rodanya seperti itu, kita tahan menggunakan balok bagian area knalpotnya atau bagian bawah mesinnya. Selanjutnya kita buka saja bagian rodanya, dan lanjut untuk baut yang terdapat di dalam spakbor Bison ini ada dua buah baut seperti itu ya. Dan selanjutnya kita bongkar saja bagian shocknya, kedua buah shocknya seperti ini, kita tarik, kita goyang-goyang seperti itu karena agak seret ya teman. Dan kemudian kita buka baut 10 untuk dudukan plat nomor seperti ini, dan kita buka saja guys. Nah ini contohnya seperti ini, kita pasang lap ya, lap bersih seperti itu di bagian tangkinya agar tidak membuat lecet ya teman-teman. Kita lindungi saja bagian tangkinya seperti itu, dan lanjut proses pembukaan dari kunci lock nut komstir seperti ini menggunakan kunci komstir seterusnya. Selanjutnya kita buka berlawanan arah jarum jam seperti ini ya guys. Nah kita buka saja dan kita goyang-goyang area stangnya seperti itu atau setirnya, dan kita buka saja guys. Nah seperti ini ada tutup dan juga bearingnya seperti itu, dan kita totok saja menggunakan as shock matic ya teman-teman. Nah seperti ini, kiri kanan, dan ini akan mudah terlepas ya. Nah selanjutnya untuk bagian bawah pun ini kita perlu bongkar untuk proses nanti pemasangan yang barunya ya teman-teman. Dan ini sudah terbuka, dan kita menggunakan produk seperti ini ya. Karena saya belum di endorse jadi saya tidak sebutkan ya, hanya ditampilkan saja seperti itu. Nah mudah-mudahan nanti ada endorse ya ke channel saya ini ya teman-teman, doakan saja ya. Nah selanjutnya kita proses pemasangan menggunakan komstir barunya, dudukan bearingnya seperti ini, dan lanjut untuk proses pemasangannya kita gunakan saja dudukan bearing yang bekas ya. Nah lanjut kita proses pemasangan bagian bawah, dan kita gunakan alas shock 32 ya teman-teman, dan kita ketuk saja menggunakan palu seperti itu, dan ini terpasang dengan baik ya. Nah kita lumasi dulu sebelum proses pemasangan bearingnya seperti ini, kita lumasi juga bearingnya teman-teman, dan kita pasang dudukan dari bearingnya seperti itu. Lanjut kita buka bagian dudukan bearing segitiganya seperti ini, ada karet ya, jangan sampai lupa ya untuk dipasang sebelum kita pasang bagian rodanya. Nah ini salah satu tutorial untuk pemasangan ya teman. Kita totok saja menggunakan pipa seperti itu besi, dan ini sudah terpasang dengan baik ya guys. Nah kita lumasi lagi menggunakan grease atau template dari bearing yang bagian bawahnya. Selanjutnya kita pasang kunci lock nutnya seperti itu, kita setel agar mendapatkan setelan yang lebih optimal dan prima terhadap kinerja dari stang ya, atau setir ya teman-teman. Kita pasang kunci lock nut yang kedua, ada ring bintang seperti itu. Selanjutnya kita rakit kembali bagian setirnya atau stangnya ya.
Nah, lanjut ke proses bagian area perkabelannya ya teman-teman, baik itu kabel body dan juga kabel kopling dan juga kabel gas ya. Kita pasang sok kiri dan juga yang kanan. Nah, selanjutnya kita kencangkan dulu. Nah, untuk cara proses pensenteran dari kedua buah sok ini perlu kita kencangkan dulu salah satu bagian soknya ya teman-teman. Nah, kalau sudah center, ini bisa kita rasakan di bagian as rodanya seperti ini. Jadi mutarnya itu ketika kita putar itu lancar ya. Dan sesudah lancar seperti ini, kita kencangkan saja bagian baut 14-nya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita pasang bautnya seperti itu. Lanjut kita kencangkan secukupnya. Lanjut kita kencangkan bagian atas kirinya ya teman-teman. Nah, untuk tutorial yang sebelumnya kita telah melakukan pembukaan dari asok yang mengalami patah ya. Baut soknya ini patah ya teman-teman. Jadi ini di video tidak ada, dan ada tutorial sebelumnya. Sebelum video ini dibuat, ada tutorial tentang pembukaan baut asok patah seperti itu ya teman-teman. Dan kita rakit kembali bagian reflektor dan juga dudukan sennya seperti itu. Nah, kita pasang ring dan juga kunci 32-nya seperti itu, kita kencangkan dan selanjutnya kita tes ya teman-teman. Nah, lanjut pasang spakbor seperti itu, ada keempat buah baut L dan juga baut 10 dengan rad M6 ya teman-teman. Dan selanjutnya kita pasang saja. Untuk bagian spakbor ini alangkah baiknya harus ini ya, harus hati-hati ya teman-teman. Nah, lanjut pasang speedometernya atau gearbox speedonya seperti itu, ada bos. Selanjutnya kita pasang as rodanya seperti itu, ada ring dan juga baut 19, kita kencangkan secukupnya. Jadi untuk proses keseluruhannya seperti itu ya teman-teman. Nah, kita pasang lagi bagian kalipernya, kita menggunakan kunci LT seperti itu yang kita buat, kita las agar lebih kuat ya teman-teman. Nah, kita las seperti itu dan lanjut kita tes ya teman-teman. Nah, sebelum pengetesan, karena ini kurang kencang, ada bunyi kluk-kluk di bagian setirnya, kita kencangkan lagi ya. Jadi untuk proses keseluruhannya seperti itu. Untuk baloknya kita pinggirkan dan selanjutnya kita tes ya guys. Dan setelah saya tes ke jalan, ini benar-benar sesuai lagi ya teman-teman, normal kembali dan nyaman kembali ya. Nah, ini saya tes dulu ya. Jadi workshop saya ini berada di dalam gang ya teman-teman. Nah, kita tes, setelah saya coba dan rasakan, ini benar-benar normal kembali ya. Jadi untuk produknya itu sendiri sangat baik sekali ya. Jadi mohon doanya agar saya mendapat endorse ya teman-teman. Dan baik, untuk proses keseluruhannya sudah selesai, dan untuk itu bantu follow dan subscribe. Mantap.